بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, barang siapa yang istiqomah mengamalkan ayat laqad ja'akum dengan cara ini, maka jika ia sedang berada dalam keadaan hina, maka ia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ia sedang berada dalam keadaan terkalahkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya pertolongan. Kemudian jika ia sedang berada dalam kesempitan, maka ia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua urusan hidupnya. Dan jika ia sedang memiliki hutang, maka hutangnya akan segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara dimudahkan rezekinya dan membuka pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan jika sedang dalam keadaan fakir harta atau sedang memiliki hajat dan keinginan mendesak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikannya kaya raya dan dikabulkan semua hajat dan keinginannya. Lalu bagaimana cara mengamalkan ayat laqad ja'akum ini, dan kapan waktu yang tepat untuk mengamalkan ayat laqad ja'akum? Simak video ini sampai selesai agar kalian tidak salah paham. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, ayat laqad ja'akum merupakan amalan dzikir yang berasal dari dua ayat terakhir surat At-Taubah. Meskipun surat At-Taubah ini termasuk golongan surat Madaniyah, namun dari sebahagian ulama ada yang berpendapat bahwa dua ayat terakhir ini diturunkan di kota Mekah. Dari kedua ayat tersebut, di dalamnya menjelaskan secara khusus tentang sifat mulia Nabi Muhammad SAW, dan juga berisi tentang perintah untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat laqad ja'akum ini dipercaya memiliki banyak keutamaan, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa barang siapa yang membaca dzikir laqad ja'akum setiap subuh dan sore hari sebanyak 7 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kecukupan bagi kepentingan dunia dan juga akhiratnya. Hadis riwayat Imam Ibnu Sunni dan Imam Abu Dawud. Berikut ini bacaan ayat laqad ja'akum di dalam surat At-Taubah ayat 128 sampai 129. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum haris 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat rasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman.
Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki aras yang agung. Quran Surat At-Taubah ayat 128 sampai 129. Di dalam kitab Khazinatul Asrar dijelaskan tentang rahasia-rahasia yang terkandung di dalam ayat laqad ja'akum, berikut dengan kaifiyah atau cara mengamalkannya. Di dalam kitab Khazinatul Asrar pada halaman 80 ini ada dua kaifiyah atau cara mengamalkan ayat laqad ja'akum yang sangat ringan dan sangat mudah diamalkan. Cukup diamalkan ayat laqad ja'akum ini setiap hari tanpa harus melakukan tirakat tertentu. Kaifiyah atau cara mengamalkan ayat laqad ja'akum yang pertama yaitu dengan cara dibaca sebanyak 7 kali setiap selesai sholat fardu. Dan barang siapa yang istiqomah mengamalkan dua ayat yang sangat agung ini sebanyak 7 kali setiap selesai sholat fardu, maka jika ia berada dalam keadaan lemah, maka ia akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, jika ia kebetulan kondisinya sedang terhina, maka ia akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, jika ia kebetulan kondisinya sedang terdesak, maka ia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala secara tidak disangka-sangka. Lalu yang keempat, jika ia sedang mengalami kesulitan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan dalam segala urusan hidupnya. Kemudian yang kelima, jika ia sedang memiliki hutang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberinya jalan keluar agar bisa segera melunasi semua hutang-hutangnya. Lalu yang keenam, jika ia sedang mengalami kesusahan dan sedang dirundung duka yang mendalam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikannya gembira dan juga bahagia. Kemudian yang ketujuh, jika kondisi ekonominya sedang kesusahan dan kesulitan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melapangkan rezekinya dan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak terduga. Dan kedua ayat agung ini cukup diamalkan sebanyak 7 kali saja secara rutin dan istiqomah setiap hari, setiap selesai sholat fardu. Kemudian untuk kaifiyah atau cara mengamalkan ayat laqad ja'akum yang kedua, yaitu dengan cara diwiridkan setiap hari atau setiap malam dengan jumlah bilangan 41 kali setiap malamnya. Menurut Kiai Haji Adib Rafiuddin Izzah, beliau menyampaikan bahwa bacaan agung ini harus diamalkan di saat seseorang sedang menghadapi masalah yang sangat rumit yang belum juga ditemukan solusinya, yaitu dengan cara dibaca sekali dalam sehari semalam sebanyak 41 kali saja, dan waktu membacanya bisa kapan saja, boleh pagi hari, siang, sore, ataupun malam hari. Maka jika amalan ini diamalkan secara rutin dan istiqomah setiap hari, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan semua urusan dan permasalahan hidupnya. Bahkan serumit apapun urusannya akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi jika permasalahan tersebut sangat besar dan rumit sekali, maka sebaiknya ayat tersebut dibaca sebanyak 170 kali setiap malamnya. Namun jika tidak sanggup, maka cukup dibaca hanya 100 kali saja. Namun jika masih tak kuat karena kebanyakan, maka bisa diamalkan sebanyak 41 kali saja 2 ayat terakhir dari surat At-Taubah ini. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, semoga dengan wasilah ayat agung ini semua permasalahan kita cepat selesai dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan urusannya dan diberikan rezeki yang banyak dan juga berkah.
Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.